Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berkumpul dalam rangka menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka beribadah, berjalan di atas jalan pintas menuju surga, karena Nabi menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana pembicaraan saya dengan panitia, kita akan berbicara tentang masalah basic. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu dari 3 penyakit paling fatal di dunia. Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Ibnul Qayyim, dan para ulama-ulama kita yang lain mengatakan bahwa penyakit yang paling mematikan di dunia itu ada 3. Dan 3 penyakit ini dinamakan usulul dzunub, akar dari seluruh dosa. Sebagian para ulama mengatakan usulul ma'asi, akar dari setiap maksiat. Tidak ada satupun maksiat yang kita lakukan kecuali akan bermuara ke satu dari 3 penyakit ini. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas satu dari 3 penyakit tersebut. Yang pertama kata para ulama adalah sombong. Ya, sombong itu satu dari 3 penyakit paling parah di dunia. Satu dari 3 akar dari semua dosa. Sombong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa itu sombong? Dan apa hal-hal penting yang berkaitan dengan sombong ini yang akan kita dudukkan pada malam hari ini. Dan ini penyakit yang paling tercela. Para ulama mengatakan kafa bil kibri ithma an yaqra al mutakabbirul mutakabbira. Cukuplah sombong itu menjadi aib ketika orang yang sombong itu dibenci juga oleh komunitasnya, para orang-orang sombong. Jadi orang sombong nggak senang dengan orang sombong yang lain. Berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Mayoritas maksiat itu senang jika ada orang yang bermaksiat dengan maksiat yang sama dengan dia. Gay misalnya, seorang laki-laki gay ketika ketemu laki-laki gay yang lain senang apa enggak? Pengalaman dulu gimana tuh? Semua kok nggak mau senang gitu ya. Nggak perlu pakai pengalaman, kita bisa tahu demikian. Makanya Utsman bin Affan mengatakan waddatiz zaniyatu an tazniya kullun nisa. Seluruh wanita pezina berharap semua wanita di dunia ini berzina semua. Kenapa demikian? Karena ketika ada seseorang berzina dan dia sendirian, dia akan menjadi sasaran tembak seluruh warga dan masyarakat di tempatnya. Berbeda kalau semuanya pezina. Penjual khamr tuh seneng banget ketika ketemu dengan orang yang hobi minum wine. Bandar kalau ketemu jangkis tuh gembira, alhamdulillah ada konsumen pada hari ini, senang. Jadi satu komunitas maksiat itu senang ketika ada temannya, tapi tidak dengan kesombongan. Ya enggak? Karena kalau coba antum kumpulkan dua orang yang sama-sama belagu, sama-sama sombong, kira-kira ketemu nggak? Nggak, berantem. Karena kan kalau orang sombong harus ada korban. Gimana dia mau menyombongkan diri ternyata yang di depannya lebih sombong dari dia, lebih belagu dari dia, lebih kaya dari dia, lebih tinggi jabatannya dari dia. Oh, sombongan dia daripada gua. Ya jadi sombong dan dia kesal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu sombong? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mari kita simak hadis ini dari awalnya. Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan. Walaupun hanya sebesar dzarrah. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu apa sih? Bisa bukan. Kok pada hobi terjemahkan dzarrah biji sawi sih, saya juga agak heran nih. Kenapa gemar mie ayam Pak ya? Dzarrah itu bukan biji sawi, dzarrah adalah partikel terkecil. Jadi Nabi mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki kesombongan walaupun dengan persentase 0,0000001%, nggak masuk surga. Para sahabat terperangah mendengar sabda Nabi di atas, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayuhibbu an yakuna ar-rajul ayuhibbu ara'aita in kana ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika ada seseorang menyukai
pakaian-pakaian yang bagus dan alas kaki yang bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus. Itu sombong nggak sih? Karena opini sebagian masyarakat berpikir orang yang pakai baju keren, necis, sepatu mengkilap atau sendal bagus itu dianggap pamer, dianggap sombong. Dan opini ini sudah ada pada zaman Nabi SAW, maka digulirkan oleh para sahabat. Itu tuh termasuk kesombongan nggak sih Rasulullah? Nabi mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan. Al-kibar, bukan itu maksud saya, karena kesombongan itu batarul haqqi wa ghamtun nas, sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong. Ketika ada ayat di hadapan kita lalu kita acuhkan, itu sombong. Ketika ada hadis di hadapan kita lalu kita bantah, itu sombong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mengerikannya kesombongan tersebut? Sebagaimana yang tadi saya katakan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain mengatakan ini adalah akar segala dosa dan kemaksiatan. Karena penyakit inilah yang melahirkan maksiat pertama di alam semesta. Apa maksiat yang pertama? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa jawaban si iblis? Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12, Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Atau nggak mau sujud sama dia? Saya ingin tanya, dari statement di atas yang direndahkan oleh iblis itu siapa? Siapa? Allah, bukan Adam. Itu seni komunikasi TikTok. Karena iblis kan cerdas. Dia ingin mengatakan, ya Allah, saat engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak masuk akal, perintah yang keliru. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Perintah yang cerdas, perintah yang benar, perintah yang tepat. Dia sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Tapi kan iblis cerdas dan dia nggak berani bicara terlalu vulgar dengan Allah. Oleh karena itu dia pakai gaya bahasa TikTok. Kesannya serang Adam, tapi TikTok ke sana. Tapi dia lupa Allah nggak bisa dikadalin, hadirin. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34 tanpa basa-basi, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Iblis sombong. Dan iblis termasuk pihak-pihak yang kufur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah kemaksiatan pertama di muka bumi ini, di alam semesta maksud saya. Dan nanti penyakit ini dilanjutkan, tongkat estafet itu diambil oleh manusia, pengikut-pengikut iblis, laknatullahi alaihi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, apa penyebab sebuah kesombongan? Apa sih penyebab sebuah kesombongan? Kenapa seseorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia? Kan itu tadi definisi sombong. Apa penyebabnya? Al-Imam Al-Ghazali memberikan jawaban yang sangat jitu tentang masalah ini. Beliau menyatakan bahwa penyebab kesombongan adalah apa? Ujub. Terpukau dengan dirinya sendiri, kagum dengan diri sendiri, terpukau dengan kecerdasan kita, reputasi kita, kebesaran kita, otak kita, kekayaan kita, merasa diri besar, merasa diri hebat. Ujub, terpukau dengan kemampuan kita, kecerdasan, kekayaan, pengalaman, kepintaran, nama besar, jabatan mungkin, link atau network yang kita punya. Saat seseorang sudah terpukau dengan dirinya, maka dia akan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan itu yang terjadi. Merasa diri besar. Dan ini sekali lagi inti kedurhakaan tuh ini, hadirin. Inti nggak mau diatur itu ini. Inti nggak mau tunduk itu ini. Merasa diri besar, terpukau dengan dirinya. Lihat iblis. Iblis merasa cerdas, sehingga dengan nekat dia bodoh-bodohi Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim Al-Khabir, As-Sami'ul Alim. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apa sih definisi takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kan gitu ya. Itu pun juga definisi ibadah. Kalau kita buka Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Ad-Dariyat 56. Kalau kita baca buku tafsir, maka kita akan dapatkan tafsir dari Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa tafsir ibadah adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi simpelnya ibadah sama dengan ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya nggak sih? Oke. Kalau kita paham masalah ini, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kapan orang mau diperintah dan dilarang oleh pihak lain? Kapan kita mau diperintah dan dilarang? Ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa kerdil, ketika kita merasa lebih rendah daripada dia, ketika kita merasa lebih bodoh. Antum lulusan Harvard University dengan IP 4,
Kira-kira antum mau disuruh-suruh dengan yang lulusan SMP enggak? Pak, cash flow-nya salah nih Pak, harusnya begini begini begini. Antum mau disuruh-suruh dia? Enggak. Kenapa? Saya lebih pintar daripada Anda. Dokter ahli tulang 20 tahun di bidang ini. Mau dengarkan presentasi dari dokter umum tentang masalah tulang? Enggak. Saya lebih pintar daripada dia. Antum pergi ke ahli liver, antum dijelaskan presentasi begini, antum akan ngangguk-ngangguk. Kenapa antum ngangguk-ngangguk? Antum disuruh cek darah, antum cek darah. Antum disuruh ronsen, antum ronsen. Kalau ketemu antum suruh MRI atau MRI, kenapa sih antum ikutin ucapan dia tuh? Karena dia lebih pintar daripada kita. Kita merasa lebih bodoh. Ketika kita merasa lebih bodoh, kita akan nurut. Ketika kita merasa kecil, kita akan manggut-manggut. Ibadah, takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sekali lagi, kapan kita mau diatur-atur orang? Atau kapan kita mau diatur-atur pihak lain? Ketika kita merasa kecil. Karena pada saat kita merasa besar, kita nggak akan mau diatur orang. Itulah inti maksiat, hadirin sekalian. Makanya iblis nggak mau taat. Karena dia merasa cerdas, dia ujub. Ini yang jadi masalah. Tapi memang nggak ada yang terlalu vulgar mengatakan saya lebih pintar dari Allah. Gak ada orang seperti itu. Iblis saja nggak berani ngomong demikian. Kita lagi bicara demikian. Tapi kan sikap kita menunjukkan kita sok pintar. Kita ujub dengan analisa kita. Simpel lah, ada seseorang, dia bekerja, pekerjaannya dilihat dari semua sisi haram. Kalau ada syubhat, mungkin kita bisa memahami, oh mungkin dia rancu dengan pekerjaan. Ini mau lihat dari atas, bawah, depan, belakang, dan orang awam pun juga tahu itu haram. Nggak perlu tanya ustadz, orang awam ngerti itu haram. Lalu ditanya, Pak, kok nggak pindah kerja? Itu kan pekerjaan haram. Ya saya tahu haram, tapi anak istri saya mau makan apa? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu asumsi dan analisa dia. Mari kita renungkan kasus di atas. Dia katakan, kalau saya keluar dari pekerjaan saya, istri saya dan anak saya makan apa? Sedangkan di waktu yang bersamaan Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Lalu kita punya konsep man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah katakan kalau Anda keluar, maka Allah akan selesaikan masalah finansial Anda dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga.
Tapi jawabannya apa? Enggak, anak istri saya makan apa? Bukankah itu sok pintar hadirin? Dia lebih percaya analisanya, dia lebih percaya asumsinya daripada firman Allah. Dia katakan enggak, itu enggak benar, yang benar ini nih. Anda tahu apa tentang hidup? Saya udah ngalamin. Hadirin, baru saja Anda melakukan tindakan sok pintar di hadapan Allah. Anda bermain dengan analisa Anda bermain dengan asumsi Anda bermain dengan pengalaman Anda, dan Anda terpukau sehingga Anda nggak mau menoleh kepada ayat Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anda nggak mau menoleh kepada firman in tansurullaha yansurkum, jika engkau tolong agama Allah, Allah akan tolong Anda. Kenapa? Karena Anda lebih percaya pada asumsi Anda, teori Anda. Kalau saya keluar, istri dan anak-anak saya makan apa Pak Ustaz? Itu kan sombong hadirin sekalian. Benar gak sih kalau saya salah mau diluruskan ya? Tapi sekali lagi, nggak ada orang mengatakan saya lebih pintar dari engkau ya Allah, nggak ada. Iblis saja nggak berani ngomong demikian. Kan tadi kita katakan iblis pakai gaya TikTok, yang jadi apa namanya, kambing hitam kan si Adam, padahal nyerangnya Allah. Nah pengikutnya begitu juga. Ini zaman lagi susah, Allah yang bilang. Enggak, saya nggak percaya. Saya lebih percaya logika saya, kan begitu. Suka apa nggak suka deh. Itu baru satu sisi loh, belum sisi yang lain. Belum kalau kita lihat sudut pandang bahwa dia tanpa tidak sadar baru saja berani melawan azab Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia bisa tahan kalau Allah siksa dia. Saya pernah dapat pertanyaan dari ibu-ibu, Pak Ustadz, ini istri, saya mau cerai dari suami. Alasannya nggak syar'i. Saya katakan, Nabi bersabda, setiap wanita yang bercerai dengan meminta cerai dari istrinya min ghairi bi ba'sin, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Terus dia bilang apa? Nggak masalah deh, nggak masuk surga, yang penting gue bisa cerai dari dia. Asik yang ngomong ya, nggak ada beban gitu. Nggak masalah Pak Ustadz, yang penting saya bisa cerai dari dia. Merasa diri besar. Dan Anda, saya ingin tanya, iblis sudah pernah lihat neraka atau belum? Sudah. Tahu neraka panas? Tahu. Tapi minta maaf? Enggak. Gak mau minta maaf. Saya ingin tanya, mafia kelas dunia, atau penjahat perang deh udah, ketika misalnya diadili di Den Haag, ya kan, Mahkamah Konstitusi Internasional Den Haag, ketika diadili di sana, lalu ketok palu, hukuman seumur hidup atau hukuman mati, apa yang akan dia lakukan? Banding. Itu mafia, psikopat dunia. Ketika mendapatkan hukuman seumur hidup atau mati, dia akan minta apa? Dia akan minta banding. Iblis nggak mau minta banding, enak aja. Nggak ada minta banding. Apa permintaan dia? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 62, la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau Engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, maka aku akan sesatkan anak cucunya sehingga tidak ada yang bertahan kecuali sedikit saja. Kata para ulama, dia tidak minta maaf. Jangankan minta maaf,
minta keringanan hukuman aja nggak mau, padahal dia sudah lihat neraka. Dia gengsi, nggak mau. Dia merasa dia punya kekuatan untuk menahan azab neraka. Padahal ulama mengatakan kalau iblis minta maaf pasti Allah akan maafkan. Wong dia minta penangguhan Allah kabulkan, tapi nggak mau. Makanya ulama mengatakan kalau kita punya sikap menolak kebenaran dan itu kita pupuk terus, kita akan sampai pada satu titik lebih baik masuk neraka daripada saya terima nasihat Anda. Dan itu ada. Orang tahu dia salah, tapi tetap aja gengsi, nggak mau. Ini ujub pada diri sendiri. Ada wanita diminta pakai jilbab atau hijab, dia nggak mau. Dia bilang panas. Ini style gua. Itu kan ujub hadirin. Terpukau dengan stylenya sendiri. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa saya lebih paham mode dan fashion saya daripada Allah. Ini tuh kampungan. Ini tuh pengap. Ini tuh gerah. Ini bukan gue banget. Seakan-akan dia katakan saya yang lebih paham fashion saya daripada Allah. Jadi Allah tuh bodoh banget. Sehingga Allah nggak ngerti mana busana yang cocok untuk seorang wanita. Itu sombong. Tapi lagi-lagi kan nggak ada orang mengatakan saya lebih pintar daripada Allah. Tapi ketika kita berargumentasi demikian, Anda baru saja menunjukkan betapa ujubnya Anda. Ustadz, menurut saya begini. Kok menurut Anda? Menurut Allah. Islam kan nggak begitu-begitu banget kali Pak Ustadz. Tuh kan pakai opini lagi. Anda kan baru saja mengatakan opini Anda yang paling bagus. Sehingga ayat udah jelas yang nggak bisa dipelintir-pelintir, Anda bisa bantah lagi. Itu ujub. Dan itu larinya sombong lagi. Dan itu iblis banget. Iblis nggak berani ngomong saya lebih cerdas daripada Allah. Tapi manuver-manuvernya tuh, ya, Anda baru saja mengatakan Anda lebih pintar daripada Al-Quran. Anda baru saja menjelaskan bahwa Anda merasa lebih cerdas daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah para ulama mengatakan ini akar dari semua maksiat. Akar dari semua maksiat itu ini merasa diri besar. Tapi dikemas dengan bagus loh. Jadi packagingnya tuh bagus. Tapi ya itu sombong. Merasa lulusan luar negeri, IPK bagus, sukses di karir, ngeritik ayah, ngeritik hadir, nggak terima kalau dikoreksi pekerjaannya haram, terpukau dengan pemikirannya. Padahal kalau Allah mau, Allah tinggal bolak-balikan dia dengan sekejap mata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita camkan. Terpukau dengan diri kita sendiri, baik secara terang-terangan maupun yang terselubungi. Dan yang terselubung ini yang harus ditekankan, karena ini manuver-manuver iblis. Yang sudah lama ngaji, ketika dinasehatin sama yang juniornya, yang baru belajar, ditolak. Anda kan terpukau dengan pengalaman Anda di majelis taklim.
Semua larinya ke sana deh. Jadi semua penolakan kita, semua bantahan kita ketika al-haq sudah di depan mata, jelas itu kesombongan. Makanya Nabi katakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, kalau Allah sudah dibantah, maka next ya manusia diremehkan. Udah jelas. Kalau dia santun sama orang nggak tulus, pencitraan. Karena kalau dia ikhlas, pasti dia akan beradab di hadapan Al-Alim Al-Khabir. Pasti dia akan beradab dengan Rabbul Alamin. Pasti dia akan beradab dengan Al-Khaliqul Mannan. Anda sok tawadu, bukan tawadu. Makanya kan ada istilah apa? Merendahkan diri, meningkatkan mutu, kan begitu. Bukan karena Allah. Ini harus dibuang jauh-jauh. Makanya para sahabat secerdas apapun gak berani komen di hadapan ayat Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena ngaku bodoh. Ini sekali lagi penyakit loh. Konsepnya simpel. Kita itu hamba. Ibadah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketakwaan lagi-lagi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan hanya orang yang merasa rendah, merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil yang mau diperintah dan dilarang. Itu nggak bisa dibantah. Setiap ada penolakan, selamat, Anda baru saja merasa diri lebih besar dari Allah, tapi Anda tidak ucapkan dengan lisan Anda. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Dan insya Allah pada Isya kita akan bahas apa penyebab kita ujub. Apa penyebab kita ujub? Dan satu dua hal yang hendaknya kita tekankan dalam masalah kesombongan ini bisa disampaikan. Sudah adzan berkumandang. Kita akan lanjutkan langsung ba'da salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari kesombongan adalah ujub. Itu seorang terpukau dengan ilmunya, dengan logikanya, dengan kecerdasannya, dengan logikanya, analisanya, asumsinya, kekuatan finansialnya. Dan ketika seseorang sudah merasa besar, maka dia secara otomatis tidak akan taat, tidak akan tunduk, tidak akan nurut. Karena seseorang akan nurut jika dia merasa berada di bawah, merasa kecil, merasa kerdil. Itulah firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia akan zalim, kata Allah. Manusia akan durhaka. Manusia akan liar. Manusia nggak akan mau diatur. Manusia akan bermaksiat, akan membangkang. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa pintar,
merasa besar, merasa cerdas, merasa hebat, merasa kuat. Pada detik itulah dia akan melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah masalahnya. Dan poin berikutnya, tahukah hadirin sekalian bahwa potensi kita untuk ujub itu besar tanpa terkecuali. Sekali lagi, mungkin secara terang-terangan tidak, tapi secara halus, secara terselubung, itu potensi di dalam diri kita besar, sangat besar. Oleh karena itu, untuk menekan agar potensi ini tidak berkembang di dalam diri manusia, maka Allah ciptakan dan Allah takdirkan adanya dosa dalam hidup kita. Ya, jadi bayangkan gak sih, saking parahnya nih ujub, untuk menghentikan, untuk menekan Allah ciptakan dosa. Allah ciptakan maksiat. Jadi bayangkan parah banget gak sih, sampai harus ditekan dengan maksiat. Kalau dalam tanda kutip kan demikian. Hadirin, ada seorang ulama, begitu kajian bolpennya habis, di luar ada warung, terus dia katakan, siapa yang punya bolpen saya bayar 1 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti berapa? 2 juta. Padahal bolpen biasa, bolpen pilot kalau bahasa kita. Kenapa dia mau beli 2,2 juta? Takut ketinggalan detik demi detik kajian yang berlangsung. Karena ilmu itu mahal. Gak mau dia ke orang depan. Karena kehilangan, habis waktu saya 3 menit tuh habis. Mendingan saya bayar 2,2 juta, tapi saya bisa ikuti kajian itu dari awal sampai akhir. Dan ini kan ada kaitannya dengan kajian kita, merasa butuh dengan ilmu. Karena kita merasa bodoh, karena kita merasa kerdil, maka kita butuh kajian tersebut dari detik pertama sampai detik terakhir. Oleh karena itu para ulama kita tidak ingin kondisi kondusif itu terganggu. Abdurrahman bin Mahdi ketika ada dengar suara kecil saja, apa yang beliau katakan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau pulang. Bukan karena ngambek, tapi beliau ingin ajarkan seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, dia harus menghargai ilmu. Dia harus punya rasa butuh. Karena sekali lagi ini poros dari semuanya. Merasa kecil, merasa kerdil, merasa bodoh. Karena lagi-lagi potensi ujub di dalam diri kita besar. Saya udah tahu tuh kajian. Dosa dikit nggak ada masalah. Kan kita lagi bahas masalah ujub. Bayangkan hadirin, bayangkan nggak sih, untuk menekan potensi ini Allah ciptakan dosa loh. Dosa, khomer, zina, itu untuk menekan potensi ini. Karena kalau tidak berdosa, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian gak berdosa, Allah akan hancurkan kalian. Lalu Allah ciptakan
makhluk lain yang berdosa lalu mereka beristighfar kepada Allah. Pertanyaan saya, kenapa Allah hancurkan orang yang tidak berdosa? Nabi mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian nggak berdosa, Allah akan hancurkan kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa jawabannya? Apa rahasianya? Ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu la khashitu alaikum ma huwa ashaddu minhu al-ujubul ujub." Kalau kalian tidak berdosa, kata Nabi, aku khawatir kalian terkena penyakit yang lebih parah daripada dosa. Ujub. Merasa diri suci, merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa diri sudah banyak pahala, merasa diri beribadah selama 7 kali 24 jam. Dan ketika kalian ujub, balik lagi ke hadis Muslim, la dhahaballahu bikum. Allah akan hancurkan kalian. Karena disitulah awal dari segala bentuk kemaksiatan. Dari awalnya rajin lalu berbolak sebagaimana iblis. Hadirin, siapa yang pernah baca track record iblis dalam tafsir Ibnu Katsir? Kenapa dia berani membantah perintah Allah dan menganggap dirinya lebih cerdas daripada Allah? Karena track recordnya terlalu bersih, clean set. Dia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Dia fenomenal. Dia yang dielu-elukan pada saat itu. Gak pernah buat kesalahan. Akhirnya sampai pada titik anti klimaks, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Hadirin. Ini yang jadi masalah. Dan ini harus kita camkan baik-baik. Potensi ujub terselubung. Saya nggak katakan terang-terangan. Kalau terang-terangan siapa saya mau ngaku gue ujub loh? Enggak. Tapi trik-trik kita itu loh, gaya kita bersikap, itu kan ujub. Merasa diri nggak butuh lagi dengan Allah. Karena kenapa orang merasa diri nggak butuh dengan Allah? Karena dia merasa sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa independen. Selamat Anda baru saja ujub. Itu dahsyat banget. Orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak menjaga sholat karena dia berpikir saya tetap bisa survive, saya tetap bisa eksis tanpa sholat. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang 45, wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Tapi dia nggak mau. Gak perlu minta tolong sama Allah, gue juga bisa survive kok. Hadirin, selamat Anda baru saja ujub. Tapi kan Anda gak akan bicara dengan lisan Anda, saya ujub loh. Enggak. Dan kalau dikatakan Anda ujub, mungkin kita marah. Enggak, saya gak pernah ujub. Tapi sikap kita selama 7-24 jam kan begitu. Orang yang gak pernah datang ke pengajian, atau kalaupun datang tidak fokus dari awal sampai akhir, itu kan ujub. Karena dia merasa saya nggak butuh, saya tetap bisa bahagia kok dengan ilmu saya, nggak perlu ngaji, datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Anda baru saja ujub. Tapi kan nggak terang-terangan. Nggak ada orang ujub mengatakan saya ujub loh, alhamdulillah nih udah 3 bulan. Nggak ada yang bilang demikian. Tapi sikap kita ini yang ngeri. Bayangkan gak sih, untuk menekan itu Allah ciptakan dosa. Jadi apa fungsinya dosa? Agar kita merasa kotor di hadapan Allah,
agar kita merasa berlumpur di hadapan Allah, agar kita merasa hina di hadapan Allah. Itu fungsi dosa. Kenapa dosa nggak bisa kita elakkan? Karena sekali lagi ketika ya Allah, apa sih yang mau saya banggakan? Kemarin maksiat lagi, astagfirullah. Akhirnya malu. Dan itu penting. Itulah alasan kenapa Allah takdirkan kita lupa. Itulah salah satu hikmah dalam tanda kutip kenapa juz 30 nggak hafal-hafal. Nggak, bukan di sini, di sana. Kalau di sini kan insyaallah hafal semua. Biar Anda nggak sombong lah. Apa yang mau Anda sombongkan? An-Naba aja nggak hafal, An-Nazi'at bingung, Abasa nyontek mushaf. Apa yang mau Anda banggakan? Itu yang dikatakan cerdas. Kita nggak bicara Ali Imran, kita nggak bicara An-Nisa, kita nggak bicara Yasin, kita nggak bicara Al-Kahfi, kita nggak bicara kita nggak bicara Maryam. An-Naba, Anda hafal? Enggak. Itu harusnya mikirnya ke sana. Ya Allah, malu kita kalau maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita bantah ayat, kita nggak hafal kok. Pokoknya udah keterlaluan. Kalau masih ujub juga, la haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pendosa kok masih juga ngandalin dirinya. Masih belagu di hadapan firman Allah. Ini intinya. Kalau ini berantakan, ya jelas yang jelas ngeremehin orang tuh udah pasti lah. Makanya biar kita tahu diri, itu Allah takdirkan dosa. Karena kalau sudah ujub, anti klimaks sebagaimana iblis, laknatullahi alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, apa penyebab kita ujub? Para ulama menyatakan kita ujub. Kenapa kita ujub? Mereka menyatakan penyebab ujub adalah al-jahlul mahad, kebodohan yang tulen. Ya, kebodohan yang tulen, bodoh. Suka apa nggak suka? Bodoh. Itu yang membuat kita ujub. Karena bodohlah itu kita ujub. Dan itu real loh. Ujub itu kan seperti katak dalam tempurung. Tapi Pak Ustadz, dia cum laude loh ITB, walaupun cum laude Harvard. Oke, dia cum laude dalam bidang apa sih? Ekonomi. Ngerti politik? Ngerti pertanian? Ngerti perkebunan? Itu bodoh tuh. Dia lupa dan dia nggak tahu bahwa banyak hal di dunia ini yang dia nggak tahu. Jadi sehebat apapun ilmu Anda di sebuah bidang, tunduklah sama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Ar-Rahmanur Rahim. Tapi itulah penyakit orang yang ilmunya setengah-setengah, kan begitu. Seakan-akan tahu semua. Makanya kan di dunia dunia persilatan kan ada peribahasa, galakan sabuk putihnya Pak Ustadz daripada sabuk hitamnya. Ya kan itu, baru belajar 1-2 jurus sudah kayak jagoan. Semua dilawan, semua diajak berantem. Dan itu real di dunia pengajian juga. Iya.
Yang serem siapa? Kan yang baru 1-2 kali ngaji. Dan saya berapa kali dapat masukan demikian. Iya, galakan sabuk putihnya Pak Ustadz daripada sabuk hitamnya. Kalau kita ketemu Ustadznya kok asik-asik aja. Tapi kalau ketemu yang baru berapa bulan ngaji, dipelototin lah, langsung divonis lah, langsung diingkari. Ya itu tadi, karena ilmunya masih sedikit, tapi merasa tahu semuanya. Makanya kan itu yang dikatakan para ulama. Orang belajar itu berfase-fase kata para ulama. Ini dijelaskan Syekh Salim bin Al-Hilali. Di fase pertama dia akan petantang petenteng, merasa tahu semuanya. Namanya juga katak dalam tempurung. Dia belum melihat dunia luar. Baru di fase berikutnya dia mulai menghargai pihak lain. Oh ternyata dalam kasus ini ada 2 pendapat ya. Saya belum tahu tuh. Di fase terakhir arafa bi annahu jahil. Di fase terakhir dia baru sadar betapa bodohnya dia. Dan masih banyak hal yang dia nggak tahu. Dan ilmunya nggak cukup. Maka dia akan terus belajar, dia akan belajar. Ternyata banyak sekali ilmu yang saya nggak tahu. Itu fase dalam belajar dan kita semua akan alami itu. Dulu kita juga gitu, kan baru ngaji ya Allah langsung ini sesat, ini salah, ini neraka udah. Karena bodoh, ujub itu bodoh. Dia lupa bahwa Anda tuh bukan siapa-siapa. IQ Anda berapa sih? Emangnya Anda orang paling pintar di dunia? Orang yang ujub dengan sholatnya itu karena dia bodoh bahwa kalau sholatnya dibandingkan dengan sholat ulama nggak ada apa-apanya. Orang yang rajin datang ke majelis taklim lalu dia ujub itu dia bodoh karena semangatnya jika dibandingkan dengan semangat para ulama, ya Allah, malu kita. Malu. Nggak ada apa-apanya. Murid-murid Ali bin Madini itu kalau datang ke pengajian Kamis sore, kajiannya jam berapa? Jam 8 pagi Jumat esoknya. Saking semangatnya tuh nginep. Itu para ulama. Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW itu harus jalan 1 bulan perjalanan baru mendapatkan hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan urlan gurlan buhma. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa alas kaki, nggak dikhitan dan tidak mau bekal apapun. Itu jalan 1 bulan. Antum dari rumah ke sini berapa jam? Berapa bulan? Berapa hari? Subhanallah. Nah, kalau kita baca, iya saya nggak ada apa-apanya. Malu saya kemarin kayaknya merasa orang paling semangat. Ya karena Anda nggak ngerti. Kalau kita ujub dengan tahajudnya karena kita nggak tahu bagaimana para ulama tahajud. Bagaimana Nabi tahajud, makanya kita ujub dengan tahajud kita yang baca trikul terus itu, kuliah, kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kuliah, kulhu dan gitu. Hadirin sekalian, Tamim Ad-Dari ketika menjadi imam tarawih dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Anda harus baca, begitu kita tahu, iya kita nggak ada apa-apanya nih. Orang yang ujub dengan sedekahnya karena nggak pernah tahu bagaimana para ulama dan para sahabat bersedekah, jadi seakan-akan orang paling pemurah, pengasih, paling care, paling sosial. Anda baru saja mabuk dengan kebodohan Anda.
Coba Anda lihat Umar, setengah hartanya dia sumbangkan di jalan Allah, setengah. Hadirin para sahabat, itu banyak yang bersedekah bukan dengan nominal, tapi dengan persentase, dan itu lebih mengerikan. Kalau antum melihat orang sedekah 2M, jangan kagum dulu, lihat hartanya ada berapa. Kalau hartanya ada 100M, itu cuma 2%, nggak ada apa-apanya. Umar 50%. 50%. Ada orang berani kasih 50%, orang kaya ya, orang kaya. Kalau orang miskin mungkin banyak. Dia punya duit 5.000, ngelihat nenek-nenek kausan kasih aja 2.500, itu berapa persen? 50. Tapi kalau antum punya rumah 4 di Menteng, berani antum kasih 2? Enggak. Padahal punya 4 rumah di Menteng, nggak mungkin itu semua kekayaannya. Kalau dia kasih 2, saya jamin itu bukan 50% dari kekayaannya. Karena itu baru rumahnya di Menteng, belum mansionnya di tempat lain, baru vilanya di Puncak, atau apartemennya mungkin di Senopati. Itu aja nggak berani. Tapi Umar kasih 50% hartanya. Itu Umar. Kita belum bicara Abu Bakar, semua hartanya dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Kalau Anda masih berani ujub ketika tahu fakta-fakta demikian, apabila ada yang ujub dengan hijrahnya, keluar dari pekerjaannya, atau misalnya merintis yang baru, terus ujub, saya ini berani keluar, berarti dia belum tahu bagaimana hijrahnya Bilal bin Rabah. Dia belum pernah baca gimana Ammar bin Yasir disiksa. Bodoh, nggak ngerti apa-apa. Jadi parameternya dirinya sendiri dan terpukau dengan dirinya sendiri. Anda bodoh. Anda hijrah kan masih di Rawamangun juga. Abu Bakar jalan kaki 450 kilo. Dan semua hartanya dia tinggalkan di Mekah. Itu baru hijrah. Pernah jalan kaki 450 kilo? Subhanallah. Jakarta mana? Jakarta Semarang mungkin. Jalan kaki. Ketika melihat itu, iya saya nggak ada apa-apanya. Saya keluar dari pekerjaan masih punya ini, punya itu. Abu Bakar tinggalkan semuanya, baju aja yang ditangkap. Gak ada apa-apanya. Bener kata para orang yang ujub tuh karena bodohnya minta ampun. Makanya bukan hanya bodoh, mereka menggunakan istilah al-jahlul mahab. Bodoh tulen setulen-tulennya. Komplit udah. Kalau kita masih ujub dengan diri kita. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa dari kecil, terus merasa diri rendah di hadapan Allah, terus merasa diri bodoh. Karena begitu penyakit ini berkembang, habis kita nggak akan taat kepada Allah. Lalu berikutnya kita akan remehkan manusia secara terang-terangan atau secara terselubung. Makanya ketika Allah membicarakan orang-orang yang nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau berzikir, nggak mau ngaji, nggak mau haji atau umrah, satu kata saja, surat Ghafir ayat 60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia nggak sempat ibadah, waktunya terlalu mahal untuk dipakai mengerjakan sholat 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur, atau 2 rakaat sholat subuh. Mereka akan hina saat mereka seret di neraka jahanam. Oleh karena itu hadirin sekalian, itulah mata rantai dari kesombongan.
Apa kiat-kiatnya? Apa kiat kita terhindar dari kesombongan? Banyak hal, tapi yang terpenting ketika kita melihat mata rantai di atas, belajar, lalu amalkan ilmu kita sedikit demi sedikit, tapi continue, ya belajar. Belajar. Kenapa suruh belajar? Karena tadi sebab sombong apa? Sebab sombong ujub, dan sebab ujub bodoh. Maka obatnya belajar. Belajar betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita merasa kecil. Belajar betapa maha kuasanya Allah, biar kita tahu diri. Belajar tentang neraka Allah, azab Allah, biar kita tahu betapa lemahnya daya imun kita berhadapan dengan neraka tersebut. Belajar, harus belajar. Makanya orang yang nggak mau belajar itu merasa diri pintar dan akhirnya sombong lagi nanti. Iya kan? Kan itu tadi. Orang yang nggak mau duduk di kajian kan merasa dirinya pintar dan terpukau dengan kecerdasannya. Mereka berpikir mereka bisa eksis dengan ilmu mereka. Mereka merasa udah tahu semua. Itu penyakit tuh. Makanya orang yang gak mau belajar, itu tadi dia baru saja menunjukkan dia terpukau dengan ilmunya, merasa udah tahu semua. Karena memang itu tadi, kalau kita merasa tahu, kita gak akan datang. Makanya semoga ketika malam ini kita datang, kita menunjukkan kita benar-benar merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita merasa pintar, kita nggak akan datang. Benar nggak? Antum besok diundang kelas matematik, materinya 1 tambah 1, kira-kira antum datang nggak? Ya nggak datang, karena merasa diri tahu kok. Nah begitu juga ketika diajak kajian tentang la ilaha illallah, tentang rukun iman, tentang ibadah, nggak pernah mau datang. Nah itu Anda merasa tahu, merasa nggak butuh, dan itu ujub yang sesungguhnya, dan akhirnya sombong. Maka belajar, pelajari bagaimana sepak terjang para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para ulama, biar kita mengkerdilkan diri dan usaha kita selama ini. Kita nggak ada apa-apanya. Baca hadis Nabi SAW ketika malaikat datang pada hari kiamat, lalu malaikat mengatakan di hadapan Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malaikat mengatakan di hadapan Allah, wahai Allah, kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami gagal beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang semestinya. Itu malaikat yang Allah puji dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka gak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat pada perintah-perintah Allah. Pada hari kiamat mereka minta maaf kepada Allah karena mereka merasa belum beribadah dengan semestinya. Lalu kita yang subuh masih suka ketinggalan, yang maghrib masih terkena kemacetan,
merasa telah melakukan semuanya, subhanallah. Itu belajar tuh penting, sehingga kita merasa iya ya, benar. Ketika kita merasa bodoh, bukan tertipu dengan kebodohan kita, maka kita akan nurut dengan perintah dan larangan Al-Alim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Surat Al-Mulk ayat 14. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang kita. Maka udah sami'na wa ta'na alanya. Suruh ke kanan kita ke kanan, suruh ke kiri kita ke kiri. Antum kalau punya BMW seri 7, kira-kira antum servis di mana? Di bengkel Daihatsu, Datsun. Tetangga montir Mercy, antum kasih mobil antum ke dia, BMW seri 7 lagi. Terus ketika mesin tuh BMW seri 7 diturunin sama tuh montir, antum terima atau antum marah? Ini BMW loh. Antum terima, antum pasrah. Dibuka-buka semuanya, dipretelin. Kenapa antum pasrah? Karena pabrikannya dan montirnya lebih tahu, Pak Ustadz. Saya mah gak ngerti apa-apa. Karena kita merasa bodoh di hadapan montir BMW. Dan kita terima konsep pabrikan BMW lebih tahu tentang mobilnya. Nah kita dari ubun-ubun sampai kaki itu ciptaan Allah, dan yang menciptakan lebih ngerti daripada kita. Maka kiat belajar terus dan amalkan, belajar dan amalkan. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Karena potensi itu besar, baik terkena yang berbicara pada detik ini atau kita semua. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah mengangkat sifat ujub dan sifat sombong di dalam diri kita, dan senantiasa memberikan kita kemudahan untuk merasa bodoh di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Mungkin ada yang bertanya atau ingin mengkoreksi. Jika ada kekeliruan dari kajian ini, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahan mengenai ketika iblis tidak mau menyembah, perintah oleh Allah tidak mau menyembah kepada Adam. Itu dia katakan bahwa gimana saya menyembah dengan Adam, saya dibuat dari api, lalu Adam sementara dari tanah. Ada sekelompok pemahaman yang mengatakan bahwa ada satu lagi yang dikatakan oleh iblis bahwa ya Allah, kata iblis, Engkau perintahkan bahwa semuanya harus menyembah kepada Engkau, tapi sekarang Engkau menyuruh aku menyembah kepada Adam. Bagaimana mungkin gitu? Yang mohon pencerahan itu. Hadirin, ya terima kasih Jason. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tolong berikan dalil Anda kalau Anda memang benar. Agama kita agama data, agama referensi, agama yang ilmiah. Kalau memang iblis mengatakan demikian, tolong kasih ayatnya. Kecuali kalau Anda hadir pada saat itu. Anda hadir enggak? Anda kan enggak hadir juga. Maka tolong kasih data. Surat apa? Ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Valid apa tidak? Karena kalau Anda tidak bisa kasih dalil, maka itu hanya omong kosong saja.
Bukan saya mengatakan Allah. Allah katakan kepada orang yang berbicara tentang surga tanpa dalil, tilka amaniyuhum, itu omong kosong mereka. Al-Baqarah 111. Mana dalil Anda jika Anda benar? Tanya sama dia, boleh nggak saya mengatakan Anda masuk neraka? Boleh nggak? Tanya sama yang bilang iblis bilang gitu tuh. Nggak, gini deh, saya bilang Anda masuk neraka di adab paling bawah. Anda marah nggak? Marah, kenapa? Karena saya berbicara tanpa dalil. Nah, Anda tolong kasih dalil juga dong. Semua pakai dalil. Ini kan bukan negeri dongeng. Semua harus kasih dalil. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Anda paham tidak sih ibadah itu apa? Atau penghambaan itu apa? Penghambaan itu taat pada perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika Allah perintahkan kita, misalnya kita sujud kepada Adam, itu ibadah kepada Allah. Karena inti ibadah, Imam Mujahid menjelaskan dalam surat Az-Zariyat 56, ibadah itu secara syar'i artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika malaikat sujud kepada Adam karena ini perintah Allah, mereka bukan beribadah kepada Adam, mereka beribadah kepada Allah. Ketika Anda bilang demikian, berarti Anda tidak mengerti apa arti ibadah. Data agama kita, agama data. Mana data Anda kalau Anda memang benar? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Ustaz, saya merasakan bahwa wujud sombong itu tetap ada, maka perasaan kita itu belum atasan itu. Katanya kalau kita jalan wah kita perasaan lebih bagus. Jadi mengatasi itu belum ada masalah kita. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan. Jihadnya banyak Pak, tapi waktu kita nggak cukup. Kecuali antum siap sampai subuh. Siap nggak? Siap. Saya nggak siap, saya mau pulang sebentar lagi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, semua penyakit yang udah tahunan itu nggak bisa diobati dalam waktu 1-2 hari. Dan ini dan saya bicara termasuk kita semua loh, termasuk yang berbicara. Nah, salah satu kiat, dan ini kiat terpenting, itu belajar. Harus belajar, karena dengan proses belajar itu semua akan terungkap. Semua kiat-kiat itu akan terungkap, dan dengan proses waktu secara bertahap, dan itu lebih bagus. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus belajar terus. Yang kedua, begitu ada potensi ujub, ingat dosa, ingat skandal kita dalam hidup ini, ingat kebodohan-kebodohan kita, ingat maksiat yang kita kerjakan. Lalu tanya diri kita, pantaskah orang yang bernama, sebutkan nama kita, berlaku ujub, sedangkan dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Jadi langsung alihkan ke maksiat kita deh, sehingga kita paham betapa kotornya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Lantarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Ada 3 penyebab. Mohon yang 2 yang belum dibicarakan disampaikan dulu supaya kita
kurang begitu hadapan dengan Ustaz kita merasa kecil. Tapi di komunitas kita sendiri, kalau misalnya saya sebagai pedagang saya merasa di pasar paling pintar saya mungkin di sekolahan, saya sebagai guru, Pak, saya ngaji dia enggak. Ini bang, potensi untuk ujub itu kita merasa lebih tahu sunnah misalnya. Kalau di sini jelas kita kecil banget. Nah, ini memang terus terang susah saya terus terang betul-betul penyakit tahunan ya dari kecil. Tapi kadang-kadang kita dengan kawan diskusi itu dia mengatakan kalau menurut beliau dari teman yang lain ini karena beda pandangan aja, beda penafsiran tentang Al-Quran ini beliau tuh pede sekali dan memang jadi kontrol beliau dari pandangan lain. Mohon maaf ya, saya menilai beliau dari kayak Kak Ali Ibrahim. Jadi kami pintar sekali, punya argumentasi pintar sekali sehingga nggak bisa ngomong lagi. Saya membahas tentang kamu sok merasa benar, sok merasa tentang hadis Nabi tentang 172 orang. Nah itu juga kamu jangan merasa benar sendiri. Nah ini kadang-kadang dalam diskusi dengan kawan ini terus terang kita lebih baik ngalah. Benar nggak siap kita mengalah? Diskusi ada WhatsApp, jadi komunitas kita atau alumni sekolah bermacam-macam. Kadang-kadang kita terus terang tidak bisa diskusi atau kalah argumentasi dengan teman-teman yang lebih berat. Terus tanya, apakah benar nggak kita ngalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama kayaknya saya nggak bisa bocorin Pak. Biar antum belajar lagi dan belajar lagi. Dan ilmu itu bertahap dan diperbolehkan menunda agar seseorang itu punya rasa penasaran dan semangat untuk mengkaji kajian-kajian yang berikutnya. Yang kedua, kalau berkaitan dengan potensi ujub yang kita alami sekarang, maka jawabannya seperti tadi pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang ketiga, tentang masalah diskusi, Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ana dhaminun, aku jamin rumah di surga, istana di surga, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam posisi yang benar. Jadi walaupun dia dalam posisi yang benar. Apa maknanya? Hadis ini bukan mengharamkan perdebatan, karena kita tahu bersama Allah berfirman dalam sebuah ayat, ud'u ila sabili ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Berdakwalah kepada Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi perdebatan tuh ada. Tapi kenapa di sisi lain Nabi katakan, aku jamin istana di surga barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maksudnya adalah silakan berdebat selama masih sehat. Tapi kalau kita lihat dia tidak mencari kebenaran, maka kita jangan mendebat. Kalau dia mencari kebenaran, boleh kita debat, asal kita punya perangkat juga. Tapi kalau dia nggak mencari kebenaran, dia akan ngotot, dia akan kekeh, maka carilah istana di surga dengan tidak menggubrisnya. Dan liberal adalah sebuah pemikiran yang tidak masuk akal.
Dan saya tidak tahu ada orang yang benar-benar pure liberal ya. Antum pernah ketemu orang yang benar-benar menerapkan konsep liberal dalam hidupnya? Nggak ada. Nggak ada yang menerapkan konsep liberal. Karena inti liberal itu apa sih? Apa inti liberal? Inti liberal adalah teori relativisme. Ingat pelajaran fisika nggak dulu? Relativitas. Nah itu beda. Bukan sama, beda. Saya juga dapat jelek waktu pelajaran itu. Relativisme itu artinya tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu relatif. Makanya Anda jangan merasa paling benar dan jangan merasa pilihan Anda yang paling benar. Padahal yang poin yang pertama, meyakini pilihan kita yang paling benar itu fitrah, nggak ada masalah. Makanya dulu waktu antum ujian PPKN permintaannya apa? Pilihlah jawaban yang paling benar. Ingat nggak pelajaran PMP atau PPKN? Dan justru sebuah kebodohan, antum tahu ini nggak paling benar terus antum tetap pilih, itu bodoh nggak? Bodoh, itu kebodohan. Sebuah fitrah, kita memilih pendapat yang kita yakini paling benar itu fitrah. Nah sekarang orang liberal ingin memutarbalikan fakta, nggak masuk akal, justru kebodohan. Kita kasih soal IPS nih, multiple choice, ada A, B, C, kita tuh C yang paling salah nih, tetap kita pilih C. Kira-kira kita ketawain sama orang nggak? Diketawain. Karena fitrah manusia pilih yang paling benar atau pilih yang benar, nggak ada masalah. Yang nggak boleh merasa diri paling suci, itu nggak boleh. Karena benar aja nggak cukup. Karena benar harus bersanding dengan keikhlasan, dengan ketawaduan, dengan kerendahan. Tapi sebatas mengklaim merasa jadi paling benar karena kita punya argumentasi, kita punya ayat, kita punya hadits, ya nggak ada masalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teori relativisme itu tidak ada dalam dunia nyata. Contoh nih, saya ingin tanya, kalau ada orang liberal, benar-benar liberal, lalu istrinya selingkuh, kira-kira dia marah nggak? Orang liberal nggak boleh marah. Kenapa? Karena bagi saya selingkuh itu aib, hina. Terus istrinya bilang, itu kan pendapat mas, pendapat saya boleh mas, kita saling menghargai lah, kan liberal, jangan merasa paling benar. Kira-kira dia terima digituin sama istrinya? Enggak, ditalak istrinya. Anaknya kelas 2 SD pulang ke rumah ngisep ganja, kira-kira diingkari nggak sama dia? Nah itu nggak boleh, itu haram. Anak kecil tuh nggak boleh ngerokok, apalagi ngisep ganja. Kata anaknya, Pak, itu kan pendapat papa. Bagi saya boleh. Kita kan liberal, Pak. Jangan merasa paling benar. Antum melanggar lampu merah, diperitin sama polisi, Pak, lampu merah nggak boleh jalan. Pak polisi, kita liberal, jangan merasa paling benar. Bagi saya nerobos lampu merah nggak ada masalah. Kira-kira kalau negara ini dengan konsep liberal mungkin enggak? Hadirin, liberal, demokrasi itu nggak, itu teori. Tergantung versi siapa. HAM itu teori. Buktinya saudara kita dibunuh di Palestina nggak ada yang mengatakan HAM. Jangan tertipu dengan teori-teori yang nggak masuk akal seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya Afwan, Ana mau tanya di luar tema. Pertanyaannya, Ustadz, Ana single parents dan ada yang mau mengajakin nikah, tetapi si laki tersebut minta agar Ana jangan menggunakan hijab syar'i.
tetapi menggunakan hijab yang modern, apakah saya harus mengikuti perintahnya? Apa yang harus anak saya lakukan? Apakah saya harus menolak ajakan nikahnya? Ya, terima kasih jazakallah. Ini ada yang ngajak nikah, dia nggak boleh pakai jilbab. Bagus kalau di kamar, tapi kalau di luar nggak boleh kita taat. Hadirin, ini ujian. Kita mau lebih loyal ke laki-laki tersebut atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai buat Allah murka, karena pernikahan itu tidak akan Allah berkahi. Hadirin, laki-laki ini baru saja menunjukkan dia tidak setia dengan syariat Robnya, Tuhannya. Mungkinkah dia setia dengan kita? Oh, itu meragukan. Oh, kalau saya sih nggak berani ambil resiko ya. Sama penciptanya aja dia nggak setia, gimana sama kita? Memang kita ngasih apa sih sama dia? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cari yang lain. Laki-laki banyak. Di ruangan ini ada berapa nih? Loh iya. Subhanallah, iya. Semua berpotensi loh di ruangan ini. Kan ada yang istrinya 4 kan? Nggak ada berarti ya kan, makanya masih berpotensi. Cari yang lain, masih banyak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man taraka syanillahi awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Kita tolak dia, maka Allah akan berikan yang lebih baik. Dan sekali lagi, kalau kita terima, ini menunjukkan kita wanita yang tidak punya prinsip. Dan wanita yang tidak punya prinsip hanya berjodoh dengan laki-laki yang tidak punya prinsip. Wal khabithatu lil khabithin. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sedangkan wanita yang baik, kata Allah dalam surat An-Nur, untuk laki-laki yang baik. Punya prinsip lah. Maka nanti Allah akan pertemukan kita dengan laki-laki yang punya prinsip. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Dan bagi yang sudah bertanya tapi nggak dijawab, tetap dapat pahala. Bersyukurlah kepada Allah. Dan mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih berilmu, lebih alim daripada berbicara yang sangat terbatas ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astagfirullah. Dan saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan, kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan. Tidak ada maksud apa-apa kecuali karena keterbatasan saya dalam berkomunikasi. Hal yang kedua, ilmu saya yang sangat terbatas dan kekhilafan saya. Oleh karena itu mohon dimaafkan dan buang saja apa yang keliru dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.